Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 221 sampai bab 230. Zeke menuju ke kantor Lacey. Lacey dan Dawn sama-sama fokus pada smartphone. Mereka sedang menonton tayangan ulang pertarungan yang baru saja terjadi. Keduanya telah menyaksikan seluruh pertarungan dari jendela dan telah merekamnya. Ketika Lacey melihat Zeke masuk, dia segera bangkit. Zeke, siapa sih temanmu? Bukankah dia terlalu kuat? Dia hanya seorang teman yang saya temui di penjara, kata Zeke. Dia suka membuat masalah dan selalu bertengkar saat dia di penjara. Begitulah dia menjadi seperti sekarang. Begitukah? Tapi dia masih terlalu kuat untuk menjadi pecandu pertempuran belaka. Lacey ragu. Lacey, berpikirlah. Sebagian besar tahanan adalah penjahat, kata Dawn sambil mencoba membantu Zeke keluar. Jika dia bertarung dengan penjahat ini setiap hari, tidak sulit untuk melihat bagaimana dia menjadi taktik ini. Lacey mengangguk tapi keraguannya masih ada. Jadi, bagaimana perkembangan kelompok Linton? Zeke bertanya, berharap untuk mengubah topik pembicaraan. Semuanya sudah disiapkan. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan. Dan aku sudah menemukan satu yang aku suka. Tapi aku masih menegosiasikan biaya sewanya. Jelas Lacey. Hentikan negosiasi, kata Zeke. T-Rex akan memberi kita gedungnya besok. Kita akan menggunakannya sebagai markas besar grup Linton. Apakah kamu bermimpi? Tidak mungkin dia akan memberi apapun, kata Lacey. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Kalau aku menang, besok kita akan menginap di Grand Millennium Hotel. Zeke tersenyum. Bagus. Lacey menyalak saat wajahnya memerah. Jika kamu kalah, kamu akan memanggilku sebagai Mes Hinton. Zeke tidak mengerti mengapa Lacey menyukai orang-orang untuk berkumpul secara resmi. Aku juga ingin bergabung. Fajar mengangkat tangannya. Aku akan bertaruh pada Zeke. Jika dia menang, aku akan meminjamnya selama 2 hari. Lucu sekali, tegur Lacey sambil memutar matanya ke belakang. Dawn hanya bisa menatap Lacey. Saya tidak bercanda, Sam. Apa pembaruan di T-Rex? Logan Huff menelepon Sam Clemons dan bertanya. Dia gagal total. Jawab Sam. Semua 300 anak buahnya dikalahkan oleh kurang dari 30 orang. Aku juga baru mendengar bahwa Zeke berencana mengambil alih bawah tanah kota O'Hare. 20 pria melawan 300 pria. Sepertinya aku meremehkan pria itu, kata Logan. Tapi jangan khawatir. Semakin tinggi dia mendaki, semakin sulit jatuhnya. Apakah kamu punya cara lain untuk bermimpi dengan Zeke? Tentu saja. Logan mengangguk. Apakah kamu tidak tahu siapa yang mengendalikan bawah tanah di kota O'Hare? Bukankah itu T-Rex? Salah. Seluruh bagian bawah tanah Rivermouth dikendalikan oleh Hades sendiri. T-Rex hanyalah salah satu bawahannya. Katakan padaku, jika Hades tahu Zeke mengambil alih propertinya dan membunuh bawahannya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan bermimpi dengan Zeke sendiri. Seru Sam. Satu-satunya masalah adalah polisi telah menahan T-Rex. Zeke tidak membunuhnya. Begitukah? Indra saya mengatakan bahwa T-Rex tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Anda tahu apa yang harus dilakukan, kan? Mata Sam melebar. Tuan Huff, apakah Anda menyuruh saya untuk membunuh T-Rex dan memanggil Zeke? Saya tidak bisa melakukan itu. Membunuh seseorang terlalu berat untuk saya. Tidak berguna. Bagaimana kamu bisa sukses jika kamu tidak bisa melakukan hal kecil seperti ini? Logan memarahi. Jangan khawatir. Kamu akan mendapat ketidakseimbangan yang baik. Setelah semuanya selesai, aku akan mempromosikanmu menjadi Letnan 2. Judul itu menggerakkan Sam. Jika dia menjadi Letnan 2, dia tidak akan jauh dari seorang kolonel atau bahkan seorang jenderal. Sam menguatkan hatinya. Aku akan melakukannya kalau begitu. Itu muridku. Logan tertawa. Kita hanya perlu menyumbangkan pion untuk membunuh seorang jenderal. Bukankah itu sepadan? Sam tiba di penjara O'Hare hanya 30 menit menjelang tengah malam. Dia telah membayar penjaga sebelumnya dan dengan mudah pergi ke tempat T-Rex dikurung. Hanya 2 orang yang berada di sel yang lembab. Salah satunya adalah T-Rex. Dan Sam menduga bahwa yang lainnya adalah bawahan T-Rex.
Bawahannya menghadap ke dinding dan mendengkur keras. Sedangkan T-Rex, dia duduk di dekat pintu dengan ekspresi yang ditekankan di wajahnya. Ketika T-Rex melihat Sam tiba, dia melompat dengan bersemangat, "Tuan Clemons, Anda akhirnya sampai di sini. Tolong minta Tuan Huff untuk mengeluarkan saya." "Jangan khawatir, Tuan Huff sudah memikirkan cara untuk menyelamatkanmu," Sam berjanji. "Aku di sini atas perintahnya untuk menjaga rencana kita. Apa yang dijanjikan? Katakan padaku. Yang harus Anda lakukan adalah menuduh Zeke membakar gedung Anda di pengadilan," Sam menjelaskan. "Beritahu mereka bahwa Anda dan menonton anak buah Anda menyaksikan Zeke melakukannya. Karena bangunan Anda telah habis terbakar, Anda dan orang-orang Anda tidak punya tempat untuk pergi selain meminta Zeke untuk memperbaiki bangunan Anda. Saat itulah Zeke memutuskan untuk mengungkapnya. Semua anak buahmu. Apakah ini akan berhasil?" T-Rex bertanya dengan hati-hati. "Apakah Anda meragukan Tuan Huff?" Sam memarahi. "Tentu saja tidak." T-Rex dengan cepat menenangkan kepalanya. "Bagus." Sam mengangguk dan memberi T-Rex beberapa makanan. "Di sini. Kamu pasti kelaparan. Jangan beritahu siapapun tentang kunjunganku hari ini." "Tentu saja." T-Rex mengangguk. Setelah memastikan bahwa T-Rex telah memakan makanannya, Sam pergi. Baru kemudian bawahan yang telah mendengkur keras bangun dan peringatan T-Rex. "Aku tidak akan menyilangkan jika aku jadi kamu." T-Rex melompat kaget saat dia hampir mengenali suara itu. Kedengarannya seperti serigala tunggal. Mata T-Rex melebar saat dia menatap pria lain. "Siapa kamu?" Karena pria itu telah membelakangi T-Rex sepanjang waktu, mantan raja bawah tanah itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat wajahnya. Pria itu perlahan berbalik dan menunjukkan wajahnya. Memang, dia tidak lain adalah Soul Wolf sendiri. "Tolong!" teriak T-Rex sambil berlari ke pintu. Tapi Soul Wolf berhenti di tengah jalan dan menutup mulut. "Diam, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apakah aku benar-benar harus menunggu sampai sekarang?" T-Rex tercengang. Kata-kata serigala tunggal masuk akal. "Aku akan melepaskanmu. Jadi tutup mulutmu. Serigala tunggal terlindungi. Atau aku benar-benar akan membunuhmu." T-Rex mengangguk dan Soul Wolf melepaskannya. "Mengapa kamu mencoba menyelamatkanku ketika kamulah yang membawaku ke sini?" T-Rex bertanya dengan suara rendah. "Aku di sini bukan untuk mengeluarkanmu dari sini. Aku di sini untuk menyelamatkan hidupmu," jawab Soul Wolf. "Hidupku? Aku tidak dalam bahaya." T-Rex tercengang. "Kamu bahkan lebih buruk dari orang idiot." Serigala tunggal tertawa. Serigala tunggal kemudian mengeluarkan seekor tikus. Hewan kecil itu berjuang di tangan pria besar itu. Soul Wolf melemparkan tikus ke dalam paket makanan yang dibawa Sam Clemons. Ia mulai menggigiti makanannya. Tidak lama setelah gigitan pertama tikus itu mulai berkedut dan pingsan. Busa terlihat keluar dari mulut. "Persetan, makanannya beracun." T-Rex menjadi pucat. "Sam sialan itu ingin membunuhku. Maukah kamu melihatnya? Kamu masih punya otak," kata Soul Wolf. Membayangkan dia hampir bernasib sama dengan tikus membuat T-Rex bergidik. "Tapi Clemons dan Huff masih ingin aku mengalahkan Zeke. Mengapa mereka mencoba meracuniku?" T-Rex ragu-ragu. "Kamu, turunkan Tuan Williams. Kamu melebih-lebihkan nilaimu." Soul Wolf tertawa. "Kamu hanya pion. Jika kamu mati di sini, mereka dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk membalas dendam padanya." "Bajingan itu." T-Rex mengutuk. Tiba-tiba T-Rex merasa berkelambu melilit. Rasa sakitnya semakin parah saat jam terus berdetak. "Sial, aku baru saja menggigit makanannya." "Jangan khawatir." Soul Wolf tersenyum. "Tuan Williams memberi saya sesuatu yang bisa menyembuhkan racun apapun. Cepat dan berikan padaku. Aku akan melakukan apapun yang kamu dan Tuan Williams minta dariku di masa depan. Wajar kalau aku akan memberikannya padamu. Hanya saja tidak sekarang. Ayo." Berteriak lebih keras. "Sam Clemons masih di sini untuk memastikan kau mati." Tolong aku," teriak T-Rex. "Sakit. Tolong, hubungi dokter." Jeritan T-Rex tidak berhenti sampai 10 menit berlalu. Serigala tunggal menunggu sampai saat itu untuk memberi penawarnya. Setelah meminum obatnya, rasa sakit yang luar biasa di perut T-Rex perlahan mereda. Tetapi yang hilang adalah rasa kantuk. Tidak butuh waktu lama bagi T-Rex untuk pingsan seolah-olah dia sudah mati. Sam Clemons bisa mendengar tertawa T-Rex di dalam ruang jaga sampai akhirnya mereda. Dia menghela nafas lega dan mematikan rokoknya. Prajurit itu kemudian beralih ke penjaga di sebelahnya. "Kau tidak mendengar apa-apa, kan? Semuanya normal," jawab penjaga itu. "Bagus." Sam mengangguk. "Benar.
Siapa yang datang mengunjungi T-Rex hari ini? Z.K. Williams. Segera setelah Tuan Williams pergi, T-Rex diracun dan meninggal. Saya menduga Tuan Williams yang memberikan racun itu. Apakah Anda tahu siapa Sam Clemons? Tanya Sam. Sam Clemons. Belum pernah mendengar tentang dia. Penjaga itu menahan kepalanya. Bagus. Sam tersenyum. Ini uangmu. Terima kasih, Tuan Clemons. Senang bekerja sama dengan Anda. Begitu Sam meninggalkan penjara, dia sangat ingin berbagi berita dengan Logan Huff. Tuan Huff, merencanakan berjalan seperti yang Anda bayangkan. Saya harap Anda mengadakan akhir kesepakatan Anda. Tentu saja, aku akan mengangkatmu secara pribadi sebagai Letnan 2 besok. Logan berjanji. Terima kasih. Pada saat yang sama, penjaga yang bersama Sam menutup pintu dan menelepon. Tuan Williams, semuanya berjalan seperti yang Anda harapkan. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Berita itu mengejutkan seluruh kota, bahkan seluruh negara bagian. Keesokan harinya, T-Rex, penguasa bawah tanah kota O'Hare, telah dijatuhkan oleh seorang pemuda bernama Z.K. Williams. Pemuda itu berhasil membela diri melawan 300 pria dengan kurang dari 30 miliknya sendiri. Bagian terpenting adalah T-Rex telah diracuni pada malam dia di penjara. Dan Z.K. adalah satu-satunya orang yang pernah mengunjungi T-Rex. Secara alami, orang-orang mulai curiga bahwa Z.K. lah yang bertanggung jawab. Z.K. menjadi terkenal dalam semalam. Dan dunia bawah tanah Rivermouth mulai memperhatikannya. Emily bangun pagi-pagi sekali dan bersiap-siap untuk bekerja. Sam menghentikan adiknya. Hei, kamu tidak perlu pergi bekerja lagi. Mengapa? Aku dipromosikan menjadi Letnan 2. Aku bisa memberi pekerjaan yang lebih baik. Tunggu apa? Emily sangat terkejut sehingga dia menjatuhkan tas tangannya. Saya pikir Anda baru saja dipromosikan menjadi sersan belum lama ini. Mengapa promosi tiba-tiba? Dan beberapa peringkat pada saat itu. Petugas Huff secara pribadi akan mempromosikanku nanti. Sam mengangguk. Itu bagus. Emily sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Itu luar biasa. Madeleine sangat senang sampai air mata memenuhi matanya. Ibu keduanya telah putus asa beberapa bulan terakhir karena Hinton semakin baik dari hari ke hari karena mereka tetap miskin. Sangat buruk sehingga keluarga Clemon malu untuk pergi keluar. Mereka khawatir tetangga mereka akan menonton Emily karena putus dengan Z.K. Alasan utama Hinton lebih baik adalah karena Z.K. Dengan Sam dipromosikan menjadi Letnan 2, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali. Benar, aku lupa memberitahu kalian kabar baik lainnya, kata Sam. Apakah ada berita yang lebih baik daripada yang kamu promosikan? Tapi, biarkan aku menyelesaikannya. Selain mempromosikanku, ada alasan lain Tuan Logan akan datang ke sini. Dia memiliki cukup bukti bahwa Z.K. membunuh T-Rex. Jika semuanya berjalan lancar, Z.K. akan ditangkap hari ini. Apa? Teriak Emily bersemangat. Z.K. membunuh seseorang. Itu berita bagus. Sam, pastikan Tuan Logan menangkapnya. Z.K. kenapa keluarga kita seperti ini sekarang? Jangan khawatir, Kak. Sam tersenyum. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Z.K. itu bukan apa-apa di depan anakku. Madeline tertawa. Beruntung bagi kami. Kami memutuskan setiap dasinya. Atau keluarga kami akan terseret olehnya. Benar, Sam. Bisakah kamu meminta Tuan Logan untuk mengadakan promosi di komunitas kami ini? Begitulah yang diusulkan. Sam mengangguk. Bagus. Aku akan memberitahu para tetangga. Akhirnya aku punya sesuatu untuk dibanggakan. Madeleine tertawa. Benar, Emily. Undang Adam dan Lily juga. Aku ingat Lily berdebat ide berkencan dengan Sam terakhir kali. Aku ingin melihat penyesalan di matanya. Tapi, hentikan. Sebenarnya aku cukup menyukai Lily. Sam tersenyum, jangan terlalu menekannya. Jika dia menyukaiku, kita bisa segera menetapkan tanggal pernikahan. Apapun yang Anda inginkan. Nak, Madeleine mengangguk. Karena kamu seorang Letnan 2 sekarang, kamu harus menyiapkan setidaknya 300.000 sebagai hadiah pertunangan. Berapa banyak yang kamu miliki? Ayo Bu. Ibu tahu aku menggunakan semua uangku untuk mendapatkan bantuan atasanku. Tidak mungkin aku punya uang lagi. Benar, Madeleine mengangguk. Kurasa 300.000 juga tidak cukup. Bu, berapa banyak yang ibu punya? Saya kehilangan cukup banyak ketika saya membuka klinik terakhir kali. Saya pikir saya hanya memiliki kurang dari 50.000, desah Madeleine. Tapi, kakakmu pasti punya cara untuk memberi uang. Emily, berapa yang bisa kamu berikan kepada kakakmu sekarang? Aku hanya punya kurang dari 10.000.
Emily juga menghela nafas. Ayolah. Aku tahu kamu adalah orang yang hemat. Tapi kamu tidak boleh seperti itu ketika kita membicarakan pernikahan adik laki-lakimu. Tegur Madeleine. Bukankah normal bagimu untuk membantu? Pikirkanlah, jika kamu menikah di masa depan dan diganggu oleh keluarga suamimu, kamu akan membutuhkan Sam untuk membantu. Apakah kamu benar-benar berharap dia membantu jika kamu tidak membantu sekarang? Kurasa ibu benar. Sam mengangguk. Masa depan saya sudah sangat ditentukan. Jadi Anda harus lebih mengandalkan saya di masa depan. Anda harus memberikan beberapa untuk mendapatkan beberapa. Atau Anda hanya seorang freeloader. Ayo, nak, kata Madeleine sambil menarik Sam pergi. Jika dia tidak bisa memberi penghargaan 300.000 hari ini, dia bukan putriku lagi. Emily kecewa dengan ibu dan adik laki-lakinya karena mereka telah melewati batas. Dia sudah memberikan semua uangnya kepada mereka, termasuk upahnya dan hadiah pertunangan yang dia dapatkan dari Zeke. Yang tersisa hanya cukup untuk memberi makan dirinya sendiri. Meski begitu, mereka masih meminta 300.000 darinya. Emily tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan uang untuk memberi makan 2 babi yang tidak pernah bisa diisi. Saat dia berjuang untuk berpikir, dia ingat bahwa dia telah mendapatkan beberapa perhiasan dari Zeke sebelumnya. Permata ini mungkin adalah barang paling mahal yang saya miliki sekarang. Saya harap mereka bisa mendapatkan harga yang bagus. Emily menghela nafas. Tapi Zeke sangat miskin ketika dia bersamaku. Ini mungkin hanya tiruan murahan. Emily membawa semua perhiasan itu untuk dijual. Dia tidak naik taksi dan menggunakan sepeda sebagai gantinya untuk menghemat lebih banyak uang. Para tetangga terkejut ketika mereka mendengar tentang Sam dipromosikan menjadi Letnan 2 dan bahwa promosinya akan diadakan di masyarakat. Sebagian besar tetangga berkumpul di sekitar apartemen Madeleine untuk mengucapkan selamat kepadanya karena ada banyak keuntungan jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari seorang Letnan 2. Bahkan jika tidak ada kedamaian, tinggal di distrik yang sama dengan Letnan 2 saja adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Beberapa keluarga yang memiliki anak yang bertugas di ketentaraan melakukan percakapan yang paling manis. Satu perintah dari Sam bisa menyelamatkan anak-anak mereka dari banyak kesulitan. Madeleine semakin bersemangat dengan semua pujian itu tetapi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Oh, ayolah, ini hanya Letnan 2. Tidak ada yang perlu dirayakan di sini. Madeleine tertawa. Tapi, atasan Sam sangat menyukainya. Dia mendapat promosi lagi hanya sebulan setelah yang terakhir. Dia tidak akan jauh dari menjadi kolonel atau jenderal. Kerumunan menyebarkan lebih keras setelah itu. Pada saat yang sama, keluarga Adam dan Jeremy juga datang dengan rokok dan anggur mahal sebagai hadiah. Tuan Adam, Tuan Jeremy, Lily, selamat datang. Sam cepat-cepat menyapa, masuklah. Kita akan bicara nanti. Petugas HAF akan segera mempromosikanmu. Kita tidak boleh membiarkan dia menunggu. Madeleine menghentikan penghentiannya. Madeleine benar, kita tunggu di sini dulu. Adam setuju. Selamat, Sam, ini beberapa hadiah dari kami. Jeremy tersenyum sambil menyerahkan rokok dan anggur kepada Sam. Ini terlalu berlebihan. Kehadiranmu di sini sudah lebih dari cukup. Sam tersenyum. Itu hanya isyarat kecil dari kami. Lily tersenyum sambil meraih lengan Sam. Jika Anda menyetujui, terima kasih. Jawab Sam. Kamu benar-benar yang terbaik di antara rekan-rekan kita. Puji Lily. Aku tahu kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Bukan apa-apa. Kok, Sam tertawa. Itu benar, karena ini hari besarku hari ini. Kenapa kamu tidak mengundang keluargamu untuk makan malam bersama kami malam ini? Makna di balik kata-kata Sam adalah agar Lily mengundang orang tuanya agar mereka bisa menyelesaikan pernikahan mereka. Oke, Lily mengangguk sambil wajahnya memerah. Jeremy, aku tidak keberatan anak-anak kita menikah. Tapi kau harus berjanji pada satu hal padaku, kata Madeleine. Apa itu? Sebaiknya kau menjauh dari Zeke. Ku dengar dia bergabung dengan mafia. Dan dia bahkan membunuh seseorang kemarin. Tidak mungkin aku mau berhubungan dengan pria itu. Bajingan itu. Adam meraung. Sungguh melirik. Jangan khawatir. Aku sudah tidak mengakui Daniel. Keluarga mereka tidak ada dasarnya dengan kita sekarang. Bagus. Para tetangga mulai membicarakan kejadian itu juga. Jadi, begitulah cara Zeke mendapatkan uangnya. Benar, Emily beruntung saat mereka putus. Kalau tidak Sam tidak akan pernah dipromosikan. Ayo pakai bajingan itu, Sam. Kamu bisa melakukannya, kan? Sam menatap tetangganya dan berjanji pada mereka. Jangan khawatir. Tuan Logan ada di sini untuk menyelidiki Zeke.
Dia punya bukti bahwa Zeke sebenarnya adalah seorang pembunuh. Para tetangga senang dan mulai memuji Sam sebagai pelindung keadilan mereka. Mereka bahkan memuji Adam karena menemukan kebenaran tentang keluarganya. Pada saat yang sama, Lacey dan keluarganya masuk ke mobil mereka untuk mengunjungi lapangan. Sharon telah memohon untuk bertemu ayahnya. Jadi Lacey memutuskan untuk keluar, berharap gadis itu bisa bersenang-senang. Begitu mobil menyala, Lacey berteriak, "Tunggu, apa yang salah?" Zeke bertanya, "Aku lupa liontin giokku." Lacey telah mengenakan liontin giok sejak dia masih kecil. Rasanya seperti ada bagian dari dirinya yang hilang ketika tidak ada miliknya. Karena Zeke berpikir itu bermasalah untuk masuk kembali, dia mengeluarkan setengah dari liontin yang diberikan Lacey bertahun-tahun yang lalu. "Ini, aku sudah mencapainya." Lacey tidak mengambil liontin itu dan malah tersenyum. "Terima kasih, tapi kamu menyimpannya. Liontin ini bisa meningkatkan keberuntungan pemakainya. Kamu lebih menekankan daripada aku." "Aku mengerti. Terima kasih." Zeke membalas senyumannya. Zeke selalu enggan mengeluarkan liontin itu karena Lone Wolf telah memberitahu Lacey bahwa Marsekal Agung adalah pengemis yang telah menyelamatkan Lacey bertahun-tahun yang lalu. Lacey tahu bahwa bagian lain dari liontin itu ada pada Sang Marsal. Jika Zeke menunjukkan liontin itu padanya, itu berarti mengungkap identitasnya. Zeke melihat leher telanjang Lacey dan memutuskan untuk memberikan beberapa kalung. Ketika mereka menandatangani perjanjian aliansi 9 negara beberapa tahun yang lalu, puluhan putri dan bangsawan telah diberikan sebuah kotak penuh perhiasan. Salah satu dari barang-barang itu tak ternilai harganya, tapi dia telah memberikan permata itu kepada Emily. Tidak mungkin Zeke bisa meminta Emily untuk mengembalikannya. Namun, Zeke ingat bahwa ketika perjanjian itu berakhir, royalti itu diberikan permata lagi. Dia tidak pernah memperhatikan mereka. Sekarang Zeke menanamkan. Benda-benda berkilau itu disimpan di departemen militer. Ketika mobil hendak pergi, keluarga Hinton menyadari gerbang itu penuh sesak dengan orang-orang. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Hana mengerutkan kening. "Jangan pedulikan mereka." Zeke tersenyum. Jelas dia tahu apa yang sedang terjadi. Sam dipromosikan, dan mereka berencana untuk menangkap Zeke. Satu-satunya masalah adalah bahwa mereka mungkin akan kecewa. Sam memperhatikan Zeke dan memblokir jalan masuk. "Zek, keluar." Tersesat. Seperti yang dikatakan para tetua, anjing yang baik tidak pernah menghalangi jalan. Zeke menurunkan jendela dan memarahi. "Apa katamu?" Sam berteriak. "Aku memanggilmu anjing. Tentu saja. Beraninya kau menghina seorang pria militer." Sam menggenggam erat dan menoleh ke tetangga. "Apakah kamu akan membiarkan seorang pembunuh tinggal di sini?" Para tetangga dengan cepat mengelilingi mobil untuk mendapatkan bantuan Sam. "Keluar. Keluargamu tidak berhak tinggal di sini." Aku bertanya-tanya bagaimana Zeke bisa begitu kaya. Mengira itu semua uang kotor. Jadi, itu sebabnya aku terus kehilangan barang-barang di rumahku. Kamu mencurinya. Siapa yang tahu apakah dia akan membunuh salah satu dari kita besok? Buang dia. Hana dan keluarganya benar-benar tercengang. "Apa yang kalian bicarakan? Pembunuh apa? Apakah kamu masih berusaha menyembunyikan kebenaran?" Adam menegur. "Semua orang di sini tahu Zeke membunuh seseorang kemarin. Petugas HAF akan segera datang untuk menangkapnya. Daniel, lihat dirimu sendiri. Kamu sekarang memiliki seorang pembunuh sebagai calon cucumu. Kamu mengarahkan keluarga Hinton." Daniel turun dari mobil dengan marah. "Cukup, Zeke bersama Lacey sepanjang hari kemarin. Tamparan. Tidak ada yang menyangka Adam akan menamparnya di depan semua orang. Beraninya kau berbicara dengan ayahmu seperti itu. Dasar bajingan. Entah kau mengusir Zeke, atau kau bukan anakku lagi." Sharon mulai menangis. "Jangan pukul kakek." Semua orang segera menyadari bahwa Lacey menggendong seorang gadis kecil. "Anak siapa ini?" Adam menegur. "Siapa lagi? Jelas dia milik Zeke." Madeleine tertawa. "Sepertinya dia sudah selingkuh dari Lacey sejak awal. Kurasa kita cukup beruntung karena dia dan Emily putus." "Kamu bajingan yang mengarahkan." Adam meraung. "Omong kosong," seru Lacey. "Sharon adalah putri teman Zeke. Dia hanya tinggal sementara di tempat kita. Apakah menetap kami akan mempercayaimu? Dia sangat mirip denganku Zeke." Madeleine memabukkan. Hana tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia melompat keluar dari mobil dan menunjuk Madeleine. "Satu kata lagi darimu, dan aku akan menuntutmu karena memfitnah aku." "Kenapa kamu tidak melihat ke cermin dulu? Siapa di sini yang tidak tahu bahwa kamu ada urusan dengan penjaga di sini?" "Begitu. Itu sebabnya penjaga memindahkan hidran dan menghancurkan tempat parkir."
Para tetangga tertawa bahak. Aku akan merobek mulutmu. Hana menggulung lengan bajunya. Oh, pukul aku kalau berani. Aku ibu dari seorang letnan 2. Kamu bahkan tidak punya hak untuk melihatku. Tamparan. Tamparan keras dan jelas terdengar saat wajah Madeleine menoleh ke samping. Itu adalah niat yang sangat kuat sehingga melemparkannya ke lantai. Sebuah tanda terbentuk di pipi Madeleine dan darah menetes dari mulut. Ini benar-benar pertama kali aku mendengar seseorang meminta untuk dipukul. Zeke tertawa dingin. Satu hal yang saya kuasai adalah membantu orang memenuhi keinginan mereka. Para tetangga tidak bisa mempercayai mata mereka. Memukul anggota keluarga personel militer adalah kejahatan yang bisa diadili di pengadilan militer. Zeke sedang menggali kuburnya sendiri. Kau bajingan, beraninya kau memukulku. Madeline menangis. Nak, turunkan dia. Zeke, kamu mati sekali. Sam mengutuk. Beraninya kau memukul ibuku. Apa? Apakah kalian semua berani dan tidak berani? Zeke direndam. Jika seseorang memukulku, aku akan langsung melawan. Kamu hanya seorang yang berjongkok. Sam, turunkan dia. Kehadirannya, tidak mungkin bajingan tak berguna seperti dia bisa menerima pukulanmu. Turunkan dia. Madeleine juga berteriak. Dia yang mengangkat tangan lebih dulu. Kamu hanya mencoba melindungiku. Tapi Sam ragu-ragu karena dia tahu betapa kuatnya Zeke. Lawannya adalah seseorang yang bisa menyaingi 300 orang dengan 20 orang. Sam pasti akan kalah jika dia dan Zeke benar-benar bertarung. Dikalahkan bukanlah masalah besar bagi Zeke. Tapi dia akan kehilangan semua harga dirinya. Saat Sam ragu-ragu, terdengar gemuruh mesin saat puluhan kendaraan tentara mendekat. Tuan Huff ada di sini. Seru Sam. Dia akan menyelesaikan masalah ini. Lily memandang Lacey dan mengejek. Lihat aku. Aku akan menikah dengan pria militer yang sukses saat kau bertunangan dengan bajingan yang akan binasa. Lacey berbalik dan berbisik pada Zeke. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu membunuh seseorang? Tentu saja tidak. Jawab Zeke. Tetapi bahkan jika saya melakukannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jawaban Zeke hanya menerima keadaan bagi Lacey saat dia mulai bertanya-tanya apakah Zeke bisa bertahan karena Logan Huff adalah seorang perwira tinggi di militer. Kendaraan berhenti dan Logan melangkah keluar bersama anak buahnya. Huff, selamat datang. Sam dengan cepat memberi hormat. Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan Huff, kamu harus membantu kami. Zeke mengangkat tangan ke arahku. Madeline memohon. Dia tidak menghormatimu dan tentara. Logan Huff menatap Zeke. Kamu hanya petani. Aku akan menyambutmu nanti. Sersan Clemons. Pak, Sam memberi hormat. Kerumunan menjadi heboh saat Sam akan dipromosikan. Kamu telah membuktikan dirimu layak menjadi tentara. Dengan ini kamu dipromosikan ke pangkat Letnan 2. Terima kasih Pak. Huff. Logan secara pribadi menyematkan mahkota dan bintang pada seragam Sam, yang mengumpulkan oh dan ah dari penonton. Madeleine berdiri dan menatap bintang itu dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, aku sangat bangga padamu. Apakah kamu melihat ini? Zeke, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu alami. Memangnya, Sam memakai bintang itu adalah penghinaan. Dengus Zeke. Tersesat. Apa? Apakah kamu cemburu sekarang? Lily memarahi. Zeke Williams. Dengan ini kamu dihukum untuk 2 kejahatan berikut. Logan berjalan ke Zeke dan mengumumkan. Tidak menghormati militer dan melakukan pembunuhan. Silakan ikut kami. Lacey dan keluarganya takut Zeke benar-benar dibawa pergi. Tepat ketika Daniel berdebat, Zeke berhenti. Sam Clemons adalah aib bagi militer. Seru Zeke. Apakah Anda memberi tahu saya bahwa militer memiliki hak untuk mempermalukan warga negara? Apakah Anda bahkan memiliki bukti bahwa saya telah melakukan pembunuhan? Kamu ingin bukti? Aku akan memberikan bukti. Logan Huff tersenyum. Tuan Zeller, silakan. Seorang penjaga penjara keluar dari salah satu kendaraan. Itu adalah penjaga yang telah ditunjuk ke sel T-Rex. Zeller. Pak Zeller di sini telah mengkonfirmasi bahwa Anda adalah satu-satunya yang mengunjungi T-Rex kemarin. Dan tidak lama setelah Anda pergi, T-Rex meninggal dunia. Tuduh Logan, Zeller juga memastikan bahwa Anda membawa makanan untuk T-Rex juga. Makanannya diracuni. Apakah saya punya cukup bukti sekarang? Tidak mungkin. Zeke bersamaku sepanjang malam kemarin. Seru Lacey. Bahkan Daniel dan istrinya juga membuktikan alibinya. Kau keluarganya. Kata-katamu tidak berarti. Sam tersenyum licik. Tidak, kalau begitu. Aku punya seseorang yang bisa. Zeke mengangkat alis. Siapa? Aku ingin melihat siapa yang bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Logan tertawa. Aku akan menatap matanya dan melihat apakah dia berani berbohong.
Keluar, Zeke memerintahkan. Seorang pria besar keluar dari keramaian dan tersenyum. Saya dapat membuktikan bahwa Tuan Williams tidak mengunjungi saya kemarin. Dia juga tidak meracuni saya. Saksi itu tak lain adalah T-Rex yang seharusnya sudah mati. Baik Sam dan Logan tercengang dengan kedatangan T-Rex yang tiba-tiba. Persetan, T-Rex masih hidup. Dia sama sekali tidak terluka. Semua rencana mereka hancur dalam hal itu. Logan berbalik untuk menatap Sam. Kamu bajingan yang tidak berguna. Wajah Sam sepucat hantu. Bagaimana dia hidup? Aku melihatnya makan makanan. Tidak ada penawar untuk racun itu. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Sam benar-benar bingung. Sedangkan Madeleine. Dia tidak tahu siapa T-Rex itu. Aku kenal orang itu. Dia teman Zeke. Kata-katanya tidak masuk akal. Madeleine tidak tahu bahwa teman yang dia sebutkan adalah korbannya. Kau tahu aku bisa menuntutmu karena memfitnah dari apa yang baru saja kau katakan, kan? Zeke tertawa. Omong kosong. Aku tahu dia temanmu. Aku pernah melihatmu makan bersama beberapa kali. Jadi, kalau begitu pasti ada yang salah dengan matamu. Madeleine hendak melawan tetapi Sam menghentikan. Bu, hentikan. Itu T-Rex. Dia korbannya. Madeleine menoleh untuk melihatnya. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Jika Mrs. Clemons di sini mencoba membuktikan bahwa T-Rex adalah temanku. Mengapa aku mencoba menyakitinya? Kata Zeke. Aku. Madeleine tergagap. Dia tidak percaya dia baru saja membantu Zeke. Logan tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tinggal hanya akan membiarkan keadaannya terjadi. Kamu, datanglah ke kantorku nanti. Logan memarahi Sam sebelum dia berbalik untuk pergi. Berhenti. Siapa bilang kamu bisa pergi? Tegur Zeke. Berhenti. Siapa bilang kamu bisa pergi? Tegur Zeke. Beraninya kau menyuruhku berkeliling. Karena aku akan melaporkanmu karena mempromosikan seorang pembunuh menjadi Letnan 2. Omong kosong. Sam Clemons tidak membunuh siapapun. Bukti apa yang kamu miliki? Bukti. Akulah buktinya. T-Rex tertawa histeris. Sam Clemons dan Logan Huff. Beraninya kau mencoba membuangku setelah semua yang telah kulakukan untuk kalian berdua. Aku akan menyeretmu bersamaku jika harus. Clemons adalah orang yang mengunjungiku di penjara kemarin dan membawakanku makanan beracun. Beruntung bagiku, Tuan Williams di sini menyelamatkan hidupku. Sungguh omong kosong. Aku bahkan tidak mengenalmu. Sam menggonggong. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.